Hai, ketemu lagi untuk belajar matematika. Pada kali ini kita akan belajar matematika lagi. Tapi sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini supaya bisa membantu channel ini berkembang lebih baik. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai garis singgung lingkaran. Apa sih garis singgung lingkaran itu? Sebuah garis yang ditarik dari luar lingkaran yang menyinggung satu titik di lingkaran dan tegak lurus dengan jari-jari pada titik singgung lingkaran tersebut. Maksudnya gimana? Sebuah garis yang ditarik dari luar lingkaran. Luar lingkaran itu maksudnya apa? Ini di sini ada titik B. Ini kan dari luar lingkaran. Ditarik sebuah garis atau ditarik garis yang menyinggung lingkaran di satu titik, ya kan? Ini kan menyinggung, ya kan? Nah, dari luar kita tarik garis menyinggung lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari. Jari-jarinya itu yang mana? Ini OC. Nah, dia pasti tegak lurus. Itulah yang dinamakan garis singgung. Ada juga kalau di bawah B ditarik ke A, dia kan menyinggung di titik A dan tegak lurus dengan OA. Inilah AB, inilah yang dinamakan garis singgung. BC juga dinamakan garis singgung. Kemudian sifat-sifatnya. Yang pertama, dia selalu tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya. Nah, pasti tegak lurus dengan jari-jari. Yang kedua, dari satu titik pada lingkaran hanya dibuat satu garis singgung. Maksudnya gimana? Ini satu titik di A hanya dapat dibuat satu garis singgung. Satu titik di C hanya dapat dibuat garis singgung, yaitu CB, AB, itu ya. Kemudian dari satu titik lingkaran di luar dapat ditarik dua garis singgung yang panjangnya sama. Tadi B ditarik ke A dan B ditarik ke C. AB dan BC itu pasti panjangnya sama. Itulah yang dinamakan garis singgung lingkaran. Kemudian di sini saya mempunyai beberapa gambar. Kedudukan dua lingkaran. Ada yang saling lepas. Maksudnya saling lepas apa? Ini tidak menyinggung, tidak bersentuhan. Berpotongan. Berpotongan, ya kan? Dia saling memotong. Bersinggungan di luar. Ini sama-sama menyinggung, tapi dia di luar lingkaran. Yang ini bersinggungan di dalam. Ini kan dalamnya yang bersinggungan. Terus sepusat. Dia titik pusatnya sama. Itu kedudukan dua lingkaran. Sekarang, bagaimana cara menghitung panjang garis singgung? Lihat di sini saya mempunyai lingkaran bertitik pusat di M dan dari luar lingkaran ada titik K. Ditarik garis ke L yang tegak lurus dengan M. Jari-jarinya LM. Berarti kalau gitu KL adalah atau LK adalah garis singgungnya. Bagaimana cara mencari garis singgung? Kalian lihat, ini kan ada segitiga MKL. Dia segitiga siku-siku. Kalau di depan sudut 90 itu dinamakan adalah sisi miring. Berarti MK-nya itu adalah sisi miring. Jadi, kalau kalian mencari garis singgung, kalian bisa menggunakan dalil Pythagoras, yaitu pada segitiga siku-siku. Karena KL ini di sini bukan sisi miring, berarti kita menggunakan rumus KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi LM kuadrat. Karena yang dicari bukan sisi miring, jadi dikurangi. Atau bisa juga KL sama dengan akar KM kuadrat kurangi LM kuadrat. Ingat ya, untuk mencari garis singgung kalian bisa menggunakan Pythagoras, dikurangkan. Karena yang dicari bukan sisi miring. Kalau yang dicari sisi miring ditambahkan. Ingat ini saja rumusnya. Langsung saja ke contoh. Pada lingkaran berpusat di N, jari-jarinya 9 cm. Titik P di luar lingkaran, di mana PN 15 cm. PH adalah garis singgung. Berapa panjangnya garis singgung tersebut?
dia jari-jari di N, titik pusat di N, dan panjang jari-jarinya 9. Berarti di sini 9 ya. Kemudian PN-nya 15. Nah, karena yang dicari PQ garis singgung, berarti kita bisa gunakan rumus ini. Segitiga siku-siku Pitagoras, sisi miring kurangi jari-jari, ya kan? PN 15 kuadrat kurangi 9 kuadrat. Oh ya, ini akarnya kurang. Berarti 225 kurangi 81. Akar berapa? 225 kurangi 81 adalah 144. Jadi panjang PQ akar 144 berapa? 12 cm. Itu ya, bisa dipahami? Bisa. Sekarang contoh kedua. Di sini ada lingkaran dan layang-layang. Dari garis-garis singgung ini terbentuklah layang-layang. Diketahui pada gambar di samping OB adalah 26, OA jari-jarinya 10. Kalau OA 10, OC pasti 10 karena sama-sama jari-jari. Yang ditanyakan panjang AB. Panjang AB. Untuk menghitung panjang AB, kalian lihat segitiga OBA. OBA. Kalau depannya siku-siku OB, berarti AB-nya sebagai garis singgung. Berarti kalau kita mencari panjang AB, ya kan? AB kan ini. Lihat segitiga OBA. Kita bisa menggunakan Pitagoras. AB sama dengan akar OB kuadrat kurangi OA kuadrat. OB 26 kuadrat kurangi 10 kuadrat. 26 berapa? 676 kurangi 100. Berapa? 576. Berapa? 24 cm. Jadi panjang garis singgungnya adalah 24 cm. Sekarang yang B, luas segitiga bukan segitiga, luas OABC. Maksudnya apa? Ini bisa juga luas layang-layang. Luas layang-layang rumusnya apa? Setengah D1 kali D2. D1-nya OB, D2-nya AC. Karena D2-nya AC belum diketahui, kalian bisa menggunakan segitiga yang ada. Layang-layang ini kan terbentuk dari dua segitiga siku-siku yang saling bersinggungan atau berhimpit, ya kan? Ada segitiga OAB dan segitiga OCB yang panjangnya pasti sama. Jadi, untuk menghitung luas layang-layang ini, kalian bisa menggunakan luas 2 kali luas segitiga, ya kan? Bisa menggunakan segitiga OAB, bisa juga menggunakan segitiga OCB. Karena di sini boleh terserah. Di sini saya mau menggunakan segitiga luas segitiga AOB, ya kan? Kalau luas segitiga AOB, kenapa Kak saya menggunakan luas segitiga AOB? Karena luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. OAB kan gini tadi, ya kan? Maaf. Nah, ini kan alas tinggi. Alasnya tadi OA 10, tingginya AB. Atau kalau bingung, saya tuliskan dulu. Alasnya OAO, tingginya AB. 2 kali setengah
Ini AO ya. 10 kali 24. Ini saya coret 240 cm kuadrat. Saya ulang lagi ya yang B ya. Untuk menghitung luas layang-layang, kalian bisa menggunakan 2 kali luas segitiga. Luas segitiga itu apa? Setengah alas kali tinggi. Ini saya menggunakan segitiga AOB, di mana alasnya adalah OA dan tingginya adalah AB. Karena tadi kalian sudah mencari AB, tinggal dimasukkan saja setengah alas kali tinggi. Jangan lupa 2 kalinya karena di sini terbentuk dari 2 segitiga siku-siku. Kalian boleh menggunakan OCB, tapi kalian harus mencari panjang CB terlebih dahulu. Dan yang pasti panjang AB dan CB itu sama. Itu ya, bisa ya. Sekarang yang C, panjang tali busur AC nih. Nah, bagaimana bisa mencari panjang AC? Ya, kalian menggunakan luas layang-layang. Kenapa menggunakan luas layang-layang? Karena luas layang-layang itu kan setengah D1 kali D2. Mana yang dinamakan diameter? Ini D1, ini D2. D1-nya sudah diketahui, maaf. D1-nya OB, D1-nya OB, D2-nya adalah AC. OB sudah diketahui, berarti kita bisa mencari AC. Luas layang-layang tadi sudah diketahui. Yang B tadi kan kalian sudah mencari luas layang-layang 240. Setengah D1-nya adalah 26, D2-nya itu AC. Langsung AC saja. Berarti bisa kita hitung 240 berapa? 13 kali AC. AC-nya 240 dibagi 13. Berapa? 240 dibagi 13. 18,46. Ini kebetulan tidak bagus angkanya. Itu ya. Kalau ada seperti ini layang-layang, kalian menghitung panjang AB, kalian bisa menggunakan segitiga AOB, di mana AB-nya menggunakan rumus Pythagoras tadi dikurangkan. Terus untuk menghitung luas layang-layang, kalian bisa menggunakan, maaf kecoret ini AO tadi ya. Kalian bisa menggunakan 2 kali luas segitiga, bisa menggunakan luas segitiga AOB, bisa menggunakan segitiga OCB, di mana luas segitiga tadi adalah setengah alas kali tinggi. Kalau menggunakan OBA, alasnya OA, tingginya AB. Kalau menggunakan segitiga OCB, alasnya OC dan tingginya CB. Itu ya. Kemudian untuk menghitung tali busur AC, layang-layang kan D1 dan D2. D1-nya OB, D2-nya AC. Jadi kalian bisa menggunakan luas layang-layangnya, di mana tadi sudah diketahui luas layang-layang yang dihitung tadi. Kemudian setengah D1 kali D2, D1-nya sudah diketahui, D2-nya AC. Berarti kalian bisa menghitung AC. Kalian kalikan seperti biasa, kemudian AC-nya tinggal pindah ruas 240 bagi 13. Itu ya, bisa dipahami dari awal sampai akhir. Kalau belum jelas bisa diulang lagi dan bertanya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mengerjakan latihan soal ini. Nih, ada 4 soal, ini kalian bisa tulis dulu. Soal 1, 2 terlihat ya. Nah, udah. Soal 3, 4 ini. Nah, terlihat semua ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 3, 4. Nah, silakan kerjakan latihan soalnya. Kalau masih bingung bisa bertanya. Baik, kita akhiri belajar hari ini. Terus belajar, jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.